Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahibul bait yang saya hormati, para ustadzah yang banyak banget, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rumah tangganya, makin ganteng lakinya. Serem itu. Para ibu-ibu jamaah majlis maulid yang saya hormati, mohon maaf saya tadi masuk ke dalam ngelewatin ibu-ibu hampir jatuh. Mana nenteng-nenteng sendal. Di mana-mana sendalku ditentengin. Di sini gua nenteng sendiri. Hampir kepleset jatuh ketiban ibu-ibu, malu gue itu. Sampai di dalam kata Tuhan mah, Ustaz nih amplopnya duluan takut lupa. Ya 5 menit ceramahnya. Udah duluan, udah. Dan saya menyampaikan tukang soto masih lain aja. Enggak, saya mau nggak mau. Bungkus aja. Ya masa gue ceramah sambil makan soto, bagaimana modelnya? Yang pertama saya pengen ngomong, kata ulama bilang begini, hidup mah kalau mau senang bergaul sama orang senang. Senang itu nular, bahagia itu nular, senyum itu nular. Maka kalau mau sering senyum, ketemu orang yang banyak senyum. Coba dah ketemu ustazah, apa kata ustazah? Sehat, sehat. Kita mau kagak mau bilang sehat, walaupun utangnya setumpuk. Kalau mau bahagia bergaul sama orang bahagia. Kalau orang susah kumpul sama orang susah, mingkem semua, cemberut semua. Maka kalau yang pada susah ngumpul sama orang yang sering ketawa, sebab ketawa itu nular. Bahagia bukan milik orang kaya. No, orang kaya katanya bahagia masuk KPK, pakai rompi kuning, ya. Kita katanya orang susah, kita, lu. Mudah-mudahan kaya semuanya, amin. Kaya kagak duitnya, kaya hatinya. Punya anak asal sekolah rajin, sembayangnya benar, baca Qur'annya oke, duit nggak penting, itu juga udah nikmat ya. Punya laki duitnya apa? Ngeluh. Nah kalau kata siapa, akli bilang, bang orang laki mah di perempuan gak penting. Abang mau pulang kagak pulang, yang penting ninggalin duit. Abang mau cakep yang jelek, yang penting banyak duit. Ujungnya abang mau mati, mau hidup, yang penting ninggalin. Parah lu. Calon-calon janda kayaknya. Tahu aja. Nah. Kalau jadi janda kawin dah. Bukan. Janda itu kan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk ya. Jangan marah kalau dikatain janda. Nabi bininya yang pertama Khadijah janda. Hidup janda. Janda semua yang nyaut ini. Bergaul, makanya Allah bilang inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergaul, main, ngumpul. Kalau susah di rumah aja, kita doang yang susah. Ngumpul di majlis taklim, yang susah kagak kelihatan, yang kaya kagak kelihatan, sebab semuanya makan soto. Belum? Bang, belum bang. Nah. Udah berapa kali Pak Ustaz? Ya mohon maaf, kan begini nih kagak ada bedanya. Yang tua, yang muda jadi satu. Yang kaya, yang miskin jadi satu. Yang laki, yang perempuan jadi satu. Nggak ada bedanya. Makanya jangan di rumah mulu, ngaji, ngumpul. Ntar aja meninggal baru ngumpul dah. Ya kan ada tuh orang laki nggak pernah ke masjid, pas mati baru ke masjid. Kata karpet sama pintu, siapa itu? Itu yang nggak pernah ke rumah kita.
bahaya. Ngumpul, kalau ibu ngumpul sama ustazah, sama orang alim, nanti ketularan alimnya, pinternya, apa Quran maka selawatan mah apal, ya, iya. Kalau nggak ngaji fikih mah nggak paham, tapi kitabnya mah ketularan nenteng. Saya mah di rumah sengaja sih kitab di rumah saya pamerin tuh biar kata orang saya kiai. Jadi yang datang pada cium tangan, padahal nggak saya baca. Saya makan jadi ustaz, jadi penceramah kecelakaan. Enggak bu, ini ponakan saya Ustaz Fatimah tahu persis. Saya emang nggak pernah pesantren, saya nggak pernah mondok. Orang pada bego aja ngundang gua, mau dengerin. Nah, yang pertama, nah, ayo ngomongin. Cuma pernah kuliah sampai S2, S1 tuh belakangnya SAG, sarjana alam goib. Karena di rumah sering mimpin tahlil khususon iladuhi, yang goib-goib kita panggil. Kuliah lagi dapat titel S2 MA, mahasiswa abadi kagak lulus. Lama saya kagak lulus. Modalnya cuma modal berani ngomong doang. Entar juga lama-lama pada ketularan ngomong aja di rumah. Astagfirullah. Dah, kalau mau berilmu ngumpul sama orang yang berilmu. Hari ini kori baca Quran nggak apa-apa, nggak ngerti. Yang penting bisa menikmati Al-Quran. Nggak ngerti selawatan, yang penting bisa ngerti, bisa menikmati selawatan. Nah, ya kayak tadi yang dibacakan sama ustazah kita, apa tuh selawat yang sering dibawa sama ustazah Halimah dulu. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba an-nabi summa sahaba fa'asa dakwah mujabah. Ngerti? Yang penting enak. Natawassal bil hubaba. Kata temen lu ngerti? Kagak. Natawassal bil hubabah. Yuk kita tawasul doa kepada Khadijah Al-Kubra, wal Batul dan Fatimah Al-Batul, summa sahabat, kemudian tawasul kepada Nabi dan sahabat. Fa'asa dakwah mujabah, pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka guru kita kalau mau baca Fatihah lihat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ra'i abaihi wa ajdadihi wa imai wal khulafa'ir rasyidin wa itu namanya tawassul. Tawassul kepada Fatimah Az-Zahra, tawassul kepada Khadijatul Kubra, tawassul kepada sahabat, kepada Nabi. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang kayak begitu nggak kudu baca kitab weh. Tuh kalau orang Betawi ngomongnya weh. Kadang-kadang jangan so Arab. Ada orang kagak bisa bahasa Arab, so Arab. Di Arab pengen beli kopi dua, panas kagak ngerti, taunya kopi doang gohwa. Kata tukangnya, Syari mau beli apa? Gohwa, kam rokaat ini. Dua maksudnya. Dia pengen nyari kata panas kagak ketemu. Gohwa rokaat ini jahanam. Waduh. Habis minum habis pada mau melepuh semuanya. Saya beri hadiah 2003 tuh 2012 tuh ada aki-aki beli kopi di sono, nggak ngerti kata tukangnya. Kulu maksudnya pakai semua. Mau pakai creamer enggak, pakai gula enggak, pakai susu enggak, kulu aja jawabnya kulu. Enggak ngerti dia. Dia aduk, dia minum, set kagak enak di kopi. Saya tanya kopi apaan kok? Kopi kulu. Ini pin gulu. Kalau kagak ngerti bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Tapi sekali lagi ngumpul sama orang soleha, nanti kita ketularan jadi soleha. Saya pernah boncengin guru saya, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Makmun bin Kiai Haji Abdul Rahman. Belum dapat soto. Lima nggak pakai air. Bentar bang. Saya nggak lama. Ya, udah. Saya nggak terlalu pedes ya. Jangan. Orang Pak Ustadz lagi ceramah, jangan. Dah.
ngumpul sama orang berilmu bakal ketularan kata Nabi kan gitu, yang berteman sama tukang minyak kemungkinan dia beli minyak, dibagi minyak, kecipratan wanginya minyak wangi. Ustazah Fatimah dagang minyak wangi ke tempat tokonya, bisa jadi beli, bisa jadi dibagi, bisa jadi kena aroma minyak. Pulang kata lakinya, wangi amat neng, tadi dipeperin sama ustazah. Coba berteman sama tukang las, iya, bisa jadi kebakar, bisa jadi kecipratan las, bisa jadi bajunya pada bolong kena api las, tergantung temennya. Yuk, yang pada susah, yang susah bukan lu doang, yang lain juga banyak. Yang pada punya utang, yang punya utang bukan ente doang, yang lain juga banyak. Ngumpul, ngaji, maulid, sama-sama kita berdiri baca selakal, sama-sama kita baca selawat, sama-sama kita baca Fatihah. Utang boleh banyak, pahala banyak. Urusan boleh banyak, ibadah banyak. Urusan boleh banyak, pahala kita banyak, ibadah kita banyak, teman kita banyak. Ini kan kalau salaman semuanya kata Nabi, man sopaha, mamin muslimain yatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqah. Kalau ada orang dua muslim yang saling bersalaman, maka Allah hapuskan dosa di antara keduanya sampai dia meninggal, kan tempat berpisah keduanya. Kalau saya mau ponakan saya dan itu ponakan saya cium tangan, ketika dia salaman berarti dia ridho sama saya. Saya mau salaman berarti saya ridho sama dia. Kapan-kapan saya punya dosa sama dia, maka dosa saya sama dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saya berpisah. Kan enak nih, apalagi perempuan salaman kadang-kadang ada bonusnya. Ya, perempuan ya. Orang bilang cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Mana bangun tidur belum mandi? Sama bu, orang laki kalau usah ketemu saya kadang-kadang begitu tuh. Cuma ada doanya. Ibu kalau nyium pipi temannya bilang yaghfirullahu lana walakum, yaghfirullahu lana walakum. Soalnya Ustaz, yaghfirullahu lana walakum, yaghfirullahu lana walakum. Kata yang dengar, amin, amin. Tadi kalau apa terjemahnya? Semoga Allah mengampunkan dosa saya dan dosa Anda, dosa gua sama dosa lu. Kata yang bilang amin. Kalau nggak mau, udah zadaqillahi sihatan wa afiyah. Semoga Allah selalu memberikan Anda kesehatan dan penjagaan. Amin. Jangan cuma kangen banget kita. Kalau ada doanya, udah salamannya diampunin sama Allah, ada doanya. Ntar kalau pulang cipika-cipiki sama suaminya doain, tapi doainnya jangan ngada-ngada. Salaman bang, cipika bang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata lakinya Al-Fatihah. Pagi ngaji salaman sama suami, cipika-cipiki minta doa, doain bang ya biar ilmunya manfaat. Amin. Biasanya banyak. Amin. Nggak kehabisan soto. Amin. Soto lagi. Nah, ya kelihatan tuh tukangnya. Nah, dah, yang pertama yuk bergaul sama orang baik, kita akan menjadi baik. Itu ada penelitian di Australia. Anak yang IQ-nya tinggi dikumpulin sama yang IQ-nya jongkok, 6 bulan semester yang tinggi jadi jongkok karena bergaul sama yang jongkok. Tapi ada yang IQ-nya jongkok bergaul sama IQ-nya tinggi, 6 bulan naik tuh derajatnya yang IQ-nya. Maka milih sekolah buat anak juga, lihat teman-temannya, lihat siapa. Kenapa? Sebab yang namanya pergaulan mempengaruhi. Dah, udah pada cakep dah, udah pada ngaji, udah pada cakep, udah pada maulid. Cuma mudah-mudahan nih pakaian cakepnya bukan waktu maulid doang nih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Sebab ada ibu-ibu belanja sayuran ketemu saya, Ustaz, mana pakai segini nih? Bajunya masih baju tidur weh. Saya bilang siapa? Saya yang kemarin ngundang Ustaz di majlis anu. Lah kemarin lu cakep banget kayaknya. Pakai gamis. Itu mau Ustaz gamis majlis taklim. Belum lunas. Astagfirullah. Yuk, yang pertama bergaul sama orang baik. Biasa bu, gaul mah suka ada ya gesekan-gesekan, itu mah kentut sosial.
Kentut siapa Ustaz? Kentut sosial itu maksudnya kentut yang besok juga bakal hilang tuh mah. Biasa kan, kadang-kadang ada yang pakai gunungan cakep, temen yang lihat. Ini berangkang beli di mana? Oh, gua belinya online di pos Shopee. Pas Bu Sopi, Nah. Pak Sopi. Pak Sopi. Ada Bu Shopee. Ada Sopinya. Nah, ya sekarang kan lagi musim begitu tuh. Ada yang istrinya, ada yang suaminya jikiran mulu kalau keranjang bininya. Astagfirullah. Ini dimasukin keranjang, ini dimasukin keranjang, ini dimasukin keranjang. Kata bininya, lihat dah ya, itu keranjang yang mana yang mau di check out ya. Pas dibuka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 1,5 juta. Nah, akhirnya sama lakinya dipilihin aja yang ini aja nih Neng nih, 1, 2, 3. Saya itu mah kepentingan abang semua. Emang apaan? BH, celana dalam. Nah, dah bergaul biasa, ada gesekan biasa. Ada yang pakai baju cakep, ada yang iri biasa. Baju mah yang penting tutup aurat. Nih baju saya kagak ada mereknya. Sarungnya bermerek. Lu baca aja lagi ya. Hadiah masjid. Kan saya bilang Ustaz makan ada gaji harian, gaji mingguan, gaji bulanan, gaji tahunan. Ini gaji tahunan nih. Alhamdulillah. Gaji harian ngajar di Majelis Salim, habis maghrib ngajar di Masjid Ono, habis isya ngajar di Masjid Ono, gope juta. Maka bininya Ustaz rata-rata gemuk. Ya. Apalagi bulan Maulid. Nggak gemuk nih. Besek mulu. Nah, yang kedua gaji mingguan. Biasanya Ustaz suka ada jadwal khutbah Jumat. Khutbah Jumat di Masjid Ano 600.000, lumayan. Ada gaji bulanan. Ustaz rata-rata ngajar di sekolahan. Tiap bulanan ada transferan tuh masuk ke rekening. Alhamdulillah, nggak banyak sih, cuma 4 juta. Alhamdulillah. Ada gaji tahunan, penutupan pengajian. Nah ini BHS nih salah satunya nih. BHS nih bukan BH5. Bahwa ada merek BH5. Oh, di BH-nya banyak amat, BH5. Dah, yuk yang pertama bergaul. Jangan hidup eksklusif, sendiri-sendiri. Hai orang kaya, kalau di sini ada orang kaya, tunjuk tangan yang kaya. Ulang. Orang miskin, tunjuk tangan. Lu orang apa? Miskin kagak, kaya kagak jelas. Yang miskin malu gua, yang kaya nggak enak nggak usah ditamal gitu. Orang kaya jangan di rumah mulu, kiri kananmu juga pengen kaya. Yo bagi-bagi kekayaanmu. Ada yang namanya zakat, monggo. Ada yang namanya sedekah, monggo, silahkan. Hei orang kaya, kalau kau punya saudara marah samamu, itu kau punya tenaga untuk memperbaiki silaturahmi. Jadi adik kaya, abang marah, paranin. Mau puasa, parangin tuh, bawa dah yang namanya kopi, gula, roti, kain BHS, amplop 2 juta. Kira-kira abangnya baik nggak tuh? Wah, itu silaturahmi. Ini udah susah datang minjem duit, pada kesel orang. Tuh. Orang miskin, gaul. Udah miskin di rumah mulu kita, miskin sendiri. Kalau gaul kan lumayan, ketemu teman, ketemu saudara, kali-kali aja. Lu udah kerja belum? No, di sono ada yang nyari no. Lu mau nggak kerja jadi ginian? Mau, ketemu tuh silaturahmi namanya. Dah. Yo, yang pertama bergaul. Jangan sendiri-sendiri hidup. Gesekan biasa. Yang orang Sunda ngomongnya halus biasa. Orang Medan, orang Batak ngomongnya kasar biasa. Orang Betawi tergantung tanggal. Tanggal muda sampai tanggal pertengahan halus. Tanggal tengah sampai tanggal tua sedang, tanggal tua jangan ditanya, bacok. Oh iya, orang Betawi mah kadang-kadang yang kontrakannya suka meleret tuh, itu tanggal 1 sampai tanggal 15 nyengir mulu jam itu. Ya, coba tanggal 23 tanya dong, marah bener. Nah, bukan begitu maksud saya, biasa. Yang penting kita kenal saudara. Ada kan ibu-ibu yang jarang banget ngomongnya mah, diem aja, senyum aja. Ada.
Diajak gosip juga nggak enak yang begitu tuh. Tahu nggak, si Anu lakinya kawin lagi. Dia nyengir bang. Kan yang enak mah itu mah. Iya sih, iya, masa sih, bener sih. Orang mana tuh. Perempuan sono nggak ngaji dia. Kalau yang ngaji mah nggak begitu. Si Anu lakinya kawin lagi. Ya biarin laki-laki dia. Yang kawin lakinya dia, kita repot-repot amat. Kalau yang ngaji tuh, kalau yang kagak ngaji mah, masa sih? Bego banget tuh laki. Nah, saya mah kadang-kadang kalau ngomong sama istri, selama lu hidup gua gak bakal kawin lagi. Kenapa? Sebab mulainya dari awal. Kita sama bini ini kan udah tektokan nih, udah seia sekata. Yang kalau kita marah nggak pakai ngomong, dia tahu dari muka kita, dia tahu. Itu istri-istri profesional kan begitu. Istri yang udah profesional itu lakinya datang senyum, antara senyum marah sama senyum ikhlas bisa tahu kan? Ini marah laki gua nih. Udah tuh kagak ngomong macem-macem, udah diem aja. Mau ngopi bang, mau ngeteh bang, tahu dia. Tapi ketika dia datang senyum, laki gue girang banget, senang bener bang, ada apa sih? Tahu. Laki bilang terserah, berarti enggak? Saya mau ngaji bang, di sono boleh pegang bang? Terserah, berarti enggak? Enggak. Ya, gitu ya? Ya. Nah, sama perempuan juga begitu. Kata lakinya, Neng, diajak ngaji sama teman. Terserah bang. Enggak. Izinin nggak tuh? Enggak. Laki-laki yang paham, enggak berarti. Walaupun temennya nelfon mulu, enggak berarti. Enggak boleh itu. Itu profesional. Coba di tengah jalan kemudian diganti sama yang baru, belum tentu nyatu. Ya. Susah. Nih, bini saya bilang mau minum air hangat, mau bikinin teh, dibikinin. Nih ponakan saya bikinin, belum tentu sama rasanya. Sama-sama ukurannya sama-sama tehnya, tapi rasanya beda. Sebab yang satu bikin teh itu pakai rasa hormat dan cinta, yang ini kagak rasa kagak enak kencing gua. Tetap dihormati, cuma landasan penghormatannya berbeda. Dulu kan punya baba, dicium sama baba, sama dicium sama laki, ada bedanya? Beda. Walau sama-sama di pipi kanan, laki nyium, baba nyium, rasanya beda. Kenapa? Yang satu rasa anak, yang satu rasa baba, satu rasa suami, beda. Sebab baba kalau udah nyium pasti mau minjem duit. Laki kalau udah nyium pasti mau bagi duit. Nah, yang kedua saya nyontek nih sama Ustadzah Halimah Al-Idrus. Nyontek aja saya nyontek. Saya penasaran juga, ini ustaznya siapa ini? Karena nggak pernah ada fotonya, nggak pernah ada rupanya, nggak pernah ada suaranya doang. Nah, cari, ternyata memang dia pernah kuliah di Yaman. Ya. Dia sekolah di zaman 12 tahun. Gurunya itu Ustadz Habib Umar Al-Hafiz. Luar biasa dah kalau buat pengetahuan agamanya. Cuma saya ketika mau ceramah di ibu-ibu nyari referensi. Yang referensinya harus seorang ustadz yang ceramah isinya apa? Itu kalau mau ceramah. Tadi tuh Bu yang saya sampaikan, tahu nggak? Itu boleh baca buku. Judul bukunya adalah Nyalahkan Lilinmu. Itu buku motivasi. Ya, gue mau ceramah nggak nyontek sama orang, gue baca dulu. Ini apa nih ceramah nih isinya nih, khotbah Jumat juga. Nanti ibu kalau mau baca, yang pada sekolah tuh, yang ada punya anak didiknya ada guru, bagus tuh buku buat cerita di murid. Judulnya Nyalahkan Lilinmu. Di Empo Sopi ada. Mbak Sopi, Mbak Sopi. Sopi itu yang kadang-kadang datangnya siang-siang paket. Masya Allah malah lagi tidur siang kita paket. Kita turun ngantuk-ngantuk sini. Pak COD Pak. Ya, pakai bayar lagi dua. Nah pas kita buka punya bini kita tinggal nyengir doang kita. Kata Ustazah Halimah Al-Idrus, ibu-ibu, adik-adik, tugas kita di dunia ini jangan sampai nyakitin orang lain kalau tidak bisa membahagiakan orang lain. Syukur-syukur bisa membahagiakan orang lain. Kalaupun tidak, jangan sampai nyakitin orang lain. Sebab kadang-kadang udah nggak bisa kasih bahagia, tapi nyakitin. Bagi duit kagak pakai menghina. Oh di sono orang kondangan tinggal makan doang pakai monten pengantin. Monten nilai. Masih ingat monten? Iyalah
Mana kondangannya 2.000, Ya, mantan nih. 5.000, tapi sambil nyendok nasi sama temannya berbisik aja. Manten aja. Kata temannya, itu yang ngeriasin nggak bisa. Lagi nyendok saya, lakinya hitam. Astagfirullah. Udah nggak bisa rasa bahagia kan, kalau rasa bahagia kepada teman yang hajatan mah kondangannya 100.000, 200.000, baru yang hajatan senang. Udah nggak ngasih senangnya kagak 5.000 pakai menghina anak orang. Pulang makannya banyak banget, pulang satenya keras, satenya kurang garam. Kata temennya satenya keras lu habis 5. Kata Ustazah Halimah Aliyah bilang, Bu, saudara-saudaraku, yang penting kagak nyakitin orang. Kalau kagak bisa ngebahagiain orang, syukur-syukur bisa ngebahagiain orang. Maka kadang-kadang mohon maaf nih, jauh di dunia perustadan, saya nggak tahu kalau dunia ustadznya bagaimana. Di dunia perustadan itu kadang-kadang saya ngomel, kadang-kadang orang kagak bisa nyari guru tapi kagak bisa melihara guru. Ustazah disuruh ngajar tapi kagak bisa melihara ustazah. Ustazah datang ngajar diamplopin, ustazah sakit kagak ngajar kagak diamplopin. Emang ustazah ngajar apa kerja? Loh, ngomel dah gua. Begitu nggak Ustazah? Begitu ya? Ustazah datang ke rumah ke majelis taklim ngajar, bukannya kerja. Sakit kagak datang, paranin, gak usah ngajar Ustazah, amplopnya kasih. Mau ke 24 jam itu Ustazah, paling udah ngeliang-ngeliang itu 7 keliling di Ka'bah. Saya kadang-kadang suka ngomel, kayak tadi tuh saya bilang, ya begini memang, penceramah datang, kori datang belum naik, amplopin aja. Kan di amplopin sekarang mental sama, udah dilem. Nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Maka saya ngomong khotib Jumat sampai amplopin aja, masa ilat diamplopin dia pulang. Saya tadi itu udah amplopin, udah pulang nggak ada, tetap aja ngomong. Ustazah sampai amplopin aja, ntar pulang tinggal pulang doang. Nah, ini kadang-kadang membahagiakan ustazahnya kagak bisa, malah ngomongin ustazah. Membahagiakan ustaznya nggak bisa, malah ngomongin ustaznya. Nah ustaz yang lagi ceramah namanya Haji Pulai, ini dipanggilnya lai. Lagunya. Ujungnya jabla. Nah, saya Bu sampai guntingan nih tadi pengen ketemu ibu pengen guntingan. Kata istri saya, "Tadi ceramah ya, Bi?" "Iya, di perempuan ya, guntingan. Emang apa? Kumisnya ngeres." Tuh. Saya bilang, "Lu nggak takut ntar kalau gua kecakapan ada yang demen?" "Alah, mana ada yang demen?" Kata istri saya. Ya besok gua buktiin biar. Tadi saya mau berangkat, kata istri saya, "Bajunya tukar nggak, Bi?" "Ini baju ngaji tadi nih, saya ngaji." "Tukar nggak, Bi?" "Nggak usah. Itu aja, bukan biar bagusan dikit, nggak usah. Kainnya nggak usah, ini bagus, BHS terlalu ganti sama cap beduk." Ya kan ada gajah duduk, gajah ketiban beduk ya. Nah, nggak ada mangga, kecapi. Ada merek 3 roda, ada hadiah semen. Mana sembahyang Idul Fitri doang, THR, sembahyang di depan, gede banget pulutannya, info semen. Kata Ustazah Halimah terus dia bilang, kalau ibu sudah alhamdulillah tidak nyakiti orang, syukur-syukur bisa membahagiakan orang, ngajinya udah beres, ibadahnya udah beres, masih ada yang julidin, netizen masih komentar miring, tau netizen? Ya, yang suka bikin-bikin. Kalau ada yang begitu, ibu baca di hati ibu sebuah kalimat yang ringan dan gampang. Apa itu kalimatnya? Bodoh amat. Iya, tadi kayak. Nah, jadi kalau besok nih, ibu ngaji, ada yang julidin, ngaji mulu, belum tentu masuk surga. Ibu ngaji, bener, yang komentar salah, jangan ditanggapin. Dalam hati bilang, bodoh amat. Jangan di mukanya. Ngaji mulu masuk surga, bodoh amat. Yang ngaji, gua. Yang belajar, gua. Bodoh amat. Rantang. Nah, di hati aja.
Ibu punya duit emang cuma 2.000, ngamal masuk di kardus 2.000, emang cuma ada 2.000, bukan pelit, bukan nggak ada lagi, itu doang 2.000. Orang berbisik, 2.000. Ini najis 2.000. Es teh Solo aja 3.000. 5.000 Teh Solo. Ustaz. 5.000 Teh Solo. Gratis tuh. Mangga berapa bang? 10.000. Mau ke surga 2.000. Nah, tapi emang kagak ada lagi, itu doang adanya. Bagus, masih mau nggak? Jangan lihat besar, emang segitu doang. Maka katakan dalam hati, bodoh amat. Yang ngamal gua, yang punya duit gua, yang punya nilai Allah, nggak ada hubungannya sama ente, sama lu nggak ada. Bodoh amat. Muhammad. Maka hidup kadang-kadang butuh tuh kata-kata sikap bodoh. Capek mikirin orang mah. Ya. Ya kan itu tuh, ada yang naik onta berdua, laki apa bapak sama anak. Netizen bilang, saya naik saonta itu mah. Onta mah temeng-meng itu naik dia. Akhirnya kata bapaknya, turun datang lu aja yang naik. Dituntun ontanya. Kata yang satu, ya anak kurang ajar. Babak suruh jalan. Anak yang nuntun bapak macam apa itu? Tong gantian tong lu turun dah. Gua naik nuntun. Babak suwe itu babak suwe. Anak diseksa suruh nuntun. Akhirnya ontanya jagotong berdua. Mobil-mobil kita, yang kredit kita, yang market kita, yang beli bensin kita, yang bayar pajak kita, yang nyuci kita. Orang bilang, mobilnya jelek, bodoh amat. Ingat ya, bodohnya di mana, Dek? Jangan di mukanya. Jadi kadang-kadang memang kita harus cuek juga sama orang ketika berpengaruh sama kehidupan kita. Itu Nah, betul. ada yang bilang begitu, laki lu kagak kerja. Lah, laki-laki gue. Ya nggak apa. Ada. Iya, senyumin aja sambil berkata di hati, bodoh amat. Laki gue mah nggak kerja juga kontrakannya kayak ternyata. Makanya mah kerjanya tidur bangun nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan duitnya gue yang megang. Yeah. Yang kayak gitu kan tetangga kagak tahu. Iya. Nah, saya kalau ditanya, Ustaz, ngasih duit istri sebulan berapa? Saya nggak pernah bagi duit istri. Istri saya nggak pernah minta. Udah, hasil ono lu pakai, lu ambil aja. Berapa ki gua nggak mau tahu. Yang penting semua urusan anak, urusan mah beres. Gua terima amplop yang dari luar aja. Tapi kadang-kadang kepo juga. Berapa nih amplopnya? Wah, perempuan gitu ya. Udah dikasih tetap aja. Amplopnya berapa? Ntar ya, boleh kali 10% jatah remaan gitu. Kita reman. Nah, saya emang nggak pernah ngebut-ngebutin urusan duit. Di tabungan saya isi saya tahu berapa duitnya. Pokoknya dia istighfar ada astagfirullahaladzim, nggak ada lagi nih. Nah, ya kan kemarin saya cerita di sono di pos RW, orang miskin sama orang kaya, mendingan orang miskin urusan tidur. Orang miskin tidurnya taruh pala langsung pulas, nggak ada yang pikirin. Iya. Coba orang kaya mah, itu pintu gerbang udah dikunci belum? Iya belum. Turun lagi. Orang miskin, gerbang mana? Gerbang SD. Iya. Baru mau telepon kata dirinya, bang itu jendela udah diperiksain. Iya ya. Kita kalau maling masuk, turun lagi periksain jendela. Orang miskin rumahnya jendelanya ngablak, dia biarin aja. Bang jendela nggak ditutup, biarin. Maling juga masuk istighfar. Kata maling kagak ada sekali nih. Gua mau nyolong apaan nih? Orang kaya kebangetan takut general check up, akhirnya ada asam urat, kolesterol, duit 2 miliar, sayur asam nggak boleh dimakan, ada meninjonya, tempe nggak boleh dimakan, asam uratnya kambuh. Orang miskin mah nggak ada duit, nggak diperiksa, makan aja, kagak ada pantangan ya, tahu-tahu mati aja. Orang kaya mati, serangan jantung, diabetes, kolesterol ketinggian, stroke. Orang miskin tahu-tahu mati mendadak, apa namanya dia bilang? Kesambet setan pinggir kali. Udah gitu dong. Paling gampang dah, orang miskin mah hidupnya. Dah.
Pokoknya kalau semuanya keluarga kita, anak kita baik, suami ibu baik, istri saya baik, menurut kita bahagia dengan anak kita. Komentar orang bodoh amat. Saya pernah makan di sebuah rumah makan, ada seorang kiai. Kalau saya sebut namanya ibu tahu, tapi ini urusannya saya nggak sebut sebab urusannya mah bodoh amat. Dikenalkan sama tukang sama pedagangnya. Kiai, ini namanya Haji Pulai. Dulu dipanggilnya Ustadz Pulai. Makin sekarang naik pangkat dipanggilnya Kiai Pulai. Dah, saya makan sama keluarga saya. Anak saya perempuan 3 waktu itu. Yang satu belum muncul. Sekarang ada 1 lagi, 1 tahun 2 bulan lagi. Bini 1. Ini baru ada kantor pusat. Kantor cabang belum dibuka. Dan saya bilang tadi, saya nggak bakal buka kantor cabang. Sampai saat ini saya nggak berobat. Besok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, istighfar jangan banyak. Bukan dulu ada kan, saya pernah cerita ada orang datang ke rumah Kiai, umurnya udah 58 tuh Kiai, didatengin perempuan lulus SMA, kata bapaknya, Kiai kawinin anak saya. Coba. Kawinin anak saya, kata Kiainya umur saya kagak pantas, ini mah cucu gua, ini mah anak gua. Enggak Kiai, nikahin aja enggak. Kata Kiai, gua nggak punya duit, kalau harus nikahin gua harus bikinin rumah, ngasih makan, nggak ada duitnya. 1 aja tuh juga bos nggak mati. Apa kata bapaknya? Kiai nggak usah ngurusin apa-apa, anak saya nikahin terus buntingin Kiai. Maksudnya, saya pengen punya cucu keturunan Kiai. Kalau cucu saya nggak jadi Kiai, nanti cicit saya berharap sebab ada darah Kiai yang muncul di darah cucu saya. Ada yang begitu tuh, cuma pun nggak ada yang datang ke rumah gue begitu. Ponakan protes, ponakan. Dah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu yang Kiai nanya saya. Oh, Ustadz ini putri-putrinya. Iya, alhamdulillah. Pesantren di mana? Anak saya nggak ada yang pesantren. Udah hafal Quran belum? Berapa juz? Astagfirullah. Saya bilang, ada yang pesantren. Oh, kenapa nggak pesantren? Saya senyum, habis saya bodoh amat. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf, bukan saya nggak setuju. Saya ini guru, Bu. Jadi saya ngajar dari tahun 98 saya ngajar. Jadi guru. Sampai sekarang masih jadi guru. Setahu saya, anak kecil, mohon maaf nih, yang pada anak SD pesantren itu baik ketika mohon maaf orang tuanya emang nggak bisa ngajarin. Saya bayangin begini, itu anak sakit di pesantren, kira-kira yang dia harap pelukan pembimbingnya apa ibunya? Ibunya. Tuh anak mau main yang dia enak diboncengin sama gurunya apa bapaknya? Bapaknya. Maka bagi saya anak kalau belum SMA jangan pesantren dulu. Sini ngaji sama gua cetak lu sesuai dengan maunya gua. Kan gua bapaknya, orang-orang aja ngaji sama gua. Tapi biasanya emang kalau anak ngaji bapaknya gergetan. Mau ngomel mulu. Akhirnya saya pelajari itu, oh begini caranya. Akhirnya anak saya, dulu anak kalau belanja sama saya pasti nangis aja. Saya, anak orang baca salah kita bisa sabar. Tapi anak sendiri salah, ya bikin tunjuk aja rasanya. Nah, tapi lama-lama saya tahu psikologi anak, oh nggak begitu ternyata. Maka mulut saya kalau makin anak saya pintar, cantik, soleha. Ini di mulut saya. Sini ngaji pintar, dia ngapa? Maka anak saya rata-rata, mohon maaf, juz 1 apa? Juz 30 apa? Juz 29 apa? Dah, lu kuliah kemana ke yang penting 3 juz sudah dari hati. Babanya yang ngajarin kagak apa. Iya. Itu yang pada jadi profesor sekarang, gurunya bukan profesor. Guru mah nggak ngerti jenius, tapi guru punya cara bagaimana mencetak murid jenius. Nah, banyak nggak murid yang lebih pintar dari gurunya akhirnya? Banyak. Nah, itu cara begitu tuh. Maka anak saya itu 3-3-nya perempuan. Yang satu yang terakhir yang lagi umur kelas 4 SD baru mulai juz amma tasawuf. Ujungnya tuh udah sampai wasama idatil buruj. Wasama iwat tarik turun amma tasawuf. Habis itu pindah ke juz 29. Dia lulus SMP 3 juz selesai. Udah ada di hati. Maksudnya nggak pesantren. Tuh Kiai ngomong begitu. Pesantren di mana Ustaz anaknya? Nggak pesantren. Kok nggak pesantren? Berapa juz hafalannya? Bodoh amat. Kenapa? Sobat yang tahu anak saya adalah saya. Dia nyaman, saya nyaman, cukup. Orang lain komentar, apa jawabannya? Bodoh amat. Dah, ilmunya cuma 2. Yang satu, bergaulah sama orang bahagia, maka kita akan bahagia. Bergaulah dengan orang berilmu, kita akan berilmu. Yang kedua, bodoh amat. Cukup deh, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.